Selamat bertemu kembali di perkuliahan kecerdasan bisnis. Di materi kita hari ini, kita akan melanjutkan atau masih membahas tentang penggunaan Power Pivot for Excel yang akan digunakan oleh kita sebagai alat bantu untuk melakukan analisa data, khususnya data-data bisnis. Di pertemuan sebelumnya, di 2 video sebelumnya, itu kita sudah bahas tentang meload data ke dalam Power Pivot. Kemudian yang kedua melakukan relasi di video yang kedua. Kemudian membuat eh, reportnya ya atau rangkuman dari data-data yang ada. Nah, di video kali ini ya kita akan membahas materi yang namanya DAX ya. Nah, oke. DAX itu merupakan data analysis expression ya. Nah, di modul yang sudah saya upload itu bisa kalian pelajari apa itu tentang DAX secara sekilas ya. Nah, hari ini kita akan coba praktekkan ya. Jadi, fungsi di dalam DAX ini adalah untuk menambahkan sebuah informasi baru yang tidak ada atau yang tidak terlihat di dalam tabel-tabel data yang ada. Ya, nah konsepnya sama seperti pembuatan Excel ya, seperti pembuatan menambahkan kolom baru di Excel ya. Sebagai contoh, sebagai informasi seperti ini. Coba perhatikan tabel order ini, data order ini. Ya. Nah, kalau ditanya misalkan, kalau kita ditanya berapa besar eh, atau berapakah informasi data atau berapakah besar biaya yang sudah dikeluarkan ya atau biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk melakukan pengiriman data ya. Nah, berarti kalau kita lihat di sini ada unit price dan quantity, ada 3 ini nilai uangnya. Kayak ada tiga nilai. Ini unit price itu dalam satuan uang, dalam satuan mungkin dolar ya di sini. Kemudian quantity jumlah barang yang terjual dan perizinnya ada biaya kirimnya. Seperti itu. Nah, kita bisa aja menambahkan kolom baru di sini. Ya, kalau kita menggunakan Excel biasa, kita tambahkan di sini. Nah, penulisannya sama ya di sini nambahnya, tapi cara penulisannya berbeda. Jadi nanti akan kita kalikan unit price dengan quantity ini, kemudian kita jumlahkan dengan price itu, kita akan menambahkan sebuah biaya yang dikeluarkan di sini. Ada tabel total biaya yang kita keluarkan di sini. Caranya gimana? Ini saya blok tuh add kolom ini. Ya, saya menggunakan yang pertama ya, dengan menambahkan sebagai sebuah kolom ya DAX-nya. Oke, saya klik di sini, di rumus ini sama seperti Excel. Cuman perbedaannya adalah apa? Ketika kita menyebutkan nama kolom, kalau di Excel kan menyebutin A3, A5 atau B sekian, tapi kalau di sini tidak menyebutkan nama tabelnya. Kita klik order, nama tabelnya order kan? Ya, order. Otomatis akan muncul di sini informasi fieldnya. Oke, saya pilih quantity, saya pilih unit price dulu ya. Unit price ini. Ya. Kemudian saya kali dengan order, saya kali dengan quantity, saya tambah dengan ya order biaya pengiriman. Oke, saya tinggal enter. Ya, nanti akan muncul informasi tuh di sini kolom calculated column. Ya, nah ini tinggal kita ganti ya di bagian atas ini total biaya kita sebutin. Total biaya. Oke. Nah, kita dapat di sini. Ya. Jadi kalau tadi informasi yang kita punya adalah hanya quantity saja yang kita tampilkan, kita bisa bikin sebuah pivot baru, ya tabel yang baru untuk menginformasikan berapa besaran eh, biaya yang dikeluarkan atau biaya transaksi yang ada dari masing-masing eh, kurir ini. Ya, bisa aja kita buat di sini. Saya tambahkan sheet baru ya, new worksheet. Oke, saya pilih ini. Nah, ini order. Di sini otomatis akan muncul tadi itu total biaya. Jadi kalau saya pilih misalkan shipper name, muncul di sini, saya bisa pilih adalah total biaya di sini. Oke, dia akan muncul ya, total biayanya.
gitu ya. Jadi ini masing-masing ini. Nah, saya bisa juga buat misalkan untuk konsumennya, berapa besaran konsumennya. Ya, saya balik lagi sini. Jadi saya bisa dapat untuk masing-masing konsumen ini biaya berapa. Sama ya dengan pivot tabel lagi. Saya pilih existing. Ya, tapi saya buat di bawahnya saja biar rapi. Kemudian saya klik OK. Nah, saya mau tampilkan adalah konsumennya. Klik ya. Berapa biaya yang dikeluarkan oleh dia. Biaya. Nah, ini. Ya, seperti ini. Oke. Ya, kita bisa dapat informasinya ini. Totalnya. Nah, ini adalah cara pertama. Ya, cara pertama. Jadi bagaimana cara kita menambahkan sebuah informasi baru ya ke dalam tabel pivot kita ini ya, ke dalam tabel form ini sehingga kita punya kolom baru di sini. Ya. Nah, kolom yang lain contoh lain ya. Misalkan gini. Saya katakanlah mau memberikan diskon ya. Memberikan diskon, besarnya diskon di sini. Diskon itu diperoleh untuk kuantiti yang di atas 50. Ya. Caranya gimana? Saya blok di sini ya. Sama seperti biasa. Sama seperti Excel. If ya, order saya sebutin di situ. Ya. Sorry, ini yang sama dengan jangan lupa. If ya, buka order. Oke. Apa yang mau kita validasi? Quantity. Oke. Quantity lebih besar berapa? 50, koma, sesuaikan ya, ada yang titik koma, ada yang koma. Dia mendapat diskon 50, sebesar 10% diskon itu. 10%. Berarti 0,1 terhadap apa? Terhadap unit price misalkan. Berarti kita order unit price. Oke. Selain itu 0. Ya. Tinggal kita enter. Kita cek di sini nih. Ya, datanya. Nah, kita cari yang quantity yang ada di atas 50. Ya, kita cari yang kuantitinya di atas 50. Oke, kita cari kuantiti yang di atas 50. Sorry, nah, ini kita bisa lihat di bawahnya ini. Oke, ini rada lamot ya. Oke, ini kita cek. Oke, ini tadi saya pilihnya, sorry, ininya produknya tadi saya batasin ya. Sorry, konsumennya ya. Ini select all harusnya. Nah, oke, kita lihat ini yang kuantitinya. Nah, ini 56 ya, di atas 50. Sebesar tadi itu 10%. Ya, 0,1 kali ini jadi 1. Nah, di sini ada 70. Ya, 3,2. Oke, ini kita kasih judulnya diskon. Oke. Ya. Nah, ini adalah cara pertama kita menggunakan DAX. Jadi yang disebut DAX, Data Analysis Expression, itu adalah ekspresi yang digunakan untuk melakukan penambahan atau melakukan proses-proses yang tidak ada di dalam datanya. Ya, tidak bisa tersirat di dalam data yang sudah kita masukkan atau kita load tadi. Jadi kita bisa menambahkan sebuah fungsi penggunaan data analisis ekspresi, ya seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, cara kedua untuk menggunakan DAX ini adalah menggunakan calculation area. Nah, ini di sini di atas ini ada menu calculation area. Kita klik di sini. Oke, dia akan muncul di bawah. Jadi kalau kita klik ini dia akan hilang. Kalau saya klik diagram muncul ini ya.
Data view balik lagi sini. Nah, calculation area adalah area untuk kita melakukan perhitungan. Jadi yang disebut yang kedua ini tentang DAX itu adalah kita bisa melakukan resume-resume yang sifatnya gabungan datanya. Contoh misalkan total quantity ini berapa semuanya. Ya, misalkan. Nah, caranya gimana? Kita bisa meletakkannya bebas di sini. Mau meletakkan hasilnya itu di mana? Saya mau letakkan ini biar enak di bawah sini ya. Nah, DAX-nya apa? DAX yang akan saya gunakan adalah DAX untuk menjumlahkan seluruh total quantity ini. Ya, seluruh konten quantity ini. Kalau di Excel kita menggunakan sum. Sama. Bedanya adalah cara menulisnya. Cara menulisnya adalah gini. Kita tulis di sini ya, di rumus ini, formula bar ini, total quantity. Sama dengan, ya, sum. Apa yang mau disum? Customer. Order, kita sebutin nama tabel. Order quantity. Oke, kita tutup, kita enter. Nah, nanti hasilnya adalah akan muncul sebuah field atau sebuah informasi baru yang menyatakan totalnya berapa. Ya, bisa juga ditambahkan misalkan di sini mau mendapatkan total biaya minimum. Misalkan di sini. Ya, minimum. Total minimum. Oke, ketik 2 sama dengan pakai fungsi min. Apa yang mau diminkan adalah order total biaya. Ya, total biaya. Enter. Oke, total min. Sorry. Total minimum. Oke, nih. Sama juga untuk yang maksimum. Ya, maksimum. Kita untuk membuktikan minimumnya kita bisa pilih di sini. Kita pilih, saya mau tampilkan yang, nah ini kan yang paling atas kan, 1024. Di sini 1024. Ya, maksimumnya saya mau tambahkan di sini. Maksimum max ya, order terus total biaya. Oke, enter. Oke, dapat ini ya, 2. Ya, ini cara yang kedua penggunaan DAX dengan menggunakan calculation area. Namanya measure di sini. Efeknya apa sih, Pak? Efeknya adalah ketika kita kembali ke pivot tabel yang kita buat di sini, ya, di kolomnya ini akan muncul. Oh, di sininya tuh ada simbol FX ini. Jadi kalau kita membuat sebuah report baru, ya, membuat resume baru, misalkan di sini ya, saya buat report baru, new, ya. Nah, saya mau menampilkan hanya misalkan informasi ini saja, 3 ini. Ya, itu nggak apa-apa. Silakan. Tuh, dapat resumenya. Ya, tinggal saya rapikan. Nah, ini total quantity. Ya, ini adalah nilai maksimum minimumnya. Seperti itu. Ya. Oke. Ini adalah nilai minimum. Ya. Oke. Ini nilai maksimum. Nilai maksimum. Oke, dapat ya. Nah, ini reportnya rangkumannya. Ya, jadi kita bisa menambahkan informasi baru dengan menggunakan DAX tabel yang ada ini. Oke, silakan dilakukan yang lain, misalkan mau average ya. Average bisa juga rata-rata. Saya mau dapat average-nya, Pak. Misalkan di sini. Rata-rata. Rata-rata. Oke, average. Apa yang mau di-average-kan? Yang mau saya average-kan adalah unit price-nya. Saya ingin tahu harga jualnya rata-rata berapa. Enter. Oke, muncul rata-ratanya 2,26, sekian. Di sini akan muncul
kita tambahkan. Kalau kurang yakin, nah kita rata-rata ini tinggal kita perbaiki namanya rata-rata unit price. Oke. Ya. Nah, dari sini ya, dari informasi yang sudah kita pelajari ini, sebenarnya kita bisa menyimpulkan bahwa penggunaan power pivot ini salah satu yang mempermudah kita adalah kalau kita punya beberapa tabel, ya, ketika kita mau pindahkan ke dalam, mau melakukan analisis ya, mau melakukan analisa data bisnis tadi, kita dapat membuat relasi antar tabel itu jadi lebih mudah. Kita bisa tahu produk ini siapa nanti salesnya, kita bisa tahu barang yang terkirim ini pakai jasanya siapa, konsumennya siapa, tanggal berapa, tahun berapa, itu bisa seperti itu. Ya, oke. Saya akan contoh lagi satu lagi di sini ya, saya tambahkan. Saya mau menambahkan DAX-nya untuk tahun. Ya, saya buat sini year. Nah, ini year nih, pakai fungsi year. Apanya yang mau saya year kan? Order. Yang mau saya year kan adalah order date. Saya cari order date-nya di sini. Ada nggak nih order date-nya? Oke. Tuh, dapat kan? Ya, ini tahun. Ya, kemudian saya mau dapat order date-nya ini, tahun ini. Saya mau bikin laporan untuk per tahun. Berapa total biaya yang dikeluarkan. Ya, untuk per tahunnya. Saya tambahkan baru. Saya bikin yang new baru, new worksheet ya. Oke, tahun saya pilih di sini order. Saya pilih tahun. Oke. Nah, tahunnya di sini hati-hati. Kalau dia di sini sum, jadi totalnya tahunnya. Jadi tahun 96, 97 itu ditotalin semua. Padahal bukan itu yang kita ini. Ini kita pindahin ke sini. Nah, jadinya tahun gini. Nah, jumlahnya itu kita mau ngambil apa? Total biaya yang dikeluarkan. Keluar di sini. Oke. Jadi kalau kita mau buat ini jadi misalkan ini saya mau bikinin grafik ya, insert grafik. Saya pakai mana nih grafik ini? Bisa nggak nih grafiknya ini ya? Ya, di sini tinggal ubah datanya. Nah, ini tahunnya bisa saya pilih 96. Tuh, kelihatan ini. Jadi tahun yang menaik yang mana? 96 ini. Terjadi 96, 97 tinggi terus turun ya di sini. Ya, 6, 97, 9. Itu kelihatan di sini totalnya ya. Seperti itu. Begitu juga kalau misalkan saya ingin tahu jumlahnya per tahun. Ya, jumlahnya per tahun tadi berapa? Sama. Saya bisa buat baru, pivot, new aja nih, existing ya. Saya tambahin. Nah, saya pilih tahun. Oke. Terus kemudian saya mau tambahkan total biaya. Sorry, quantity. Nah, ininya pindahin ke sini tahun. Ya, ini tinggal saya kopikan. Saya grafikkan. Oke, ini grafiknya udah dapat ya. Tinggal dipercantik lagi sama kalian grafiknya. Saya bisa insert di sini. Pak, saya mau pakai grafik batang. Ini mau saya kopikan. Saya close dulu. Saya mau lupa ini insert. Saya mau pakai grafik batang. Oke, dapat ya totalnya.
10.000 ini sekitar ini nilainya. Ini tinggal kita add legendnya kalau kita mau tambahkan. Nah, bisa ditambah tuh ya totalnya ini bisa. Oke. Oke. Jadi resume penjualannya ini data quantity setiap tahun, ini data quantity data total biaya setiap tahun, biaya yang dikeluarkan atau biaya yang sudah terjadi transaksinya seperti itu. Oke. Paham ya? Oke, itu adalah penjelasan tentang bagaimana cara kita menggunakan Power Pivot untuk melakukan analisa data-data kecerdasan bisnis, ya, data-data kecerdasan. Ya, nah dari sini informasi ini kita gunakan nanti untuk informasi yang lain selanjutnya, untuk mengambil keputusan, untuk report-report kepada manajemen dan selanjutnya. Oke, dari saya itu aja pertemuan kita hari ini. Silahkan dicoba. Nah, di next video atau di penjelasan berikutnya, saya akan memberikan latihan kepada kalian. Silakan dicoba, latihannya dijawab ya, dengan memberikan informasi seperti ini yang dibutuhkan ya, di informasi-informasi ini nanti. Ya, informasi ini yang dibutuhkan seperti ini. Jadi tampilkan, atau misalkan saya tulis ini, tampilkan jumlah produk yang diorder oleh masing-masing konsumen. Ini Pak data. Tampilkan data jumlah produk dikirim oleh masing-masing kurir ini. Ya. Oke, itu ya. Oke, sebenarnya pertanyaannya mungkin gini, Pak, bisa nggak sih Pak sebenarnya nggak usah pakai data Power Pivot ini, tidak menggunakan fasilitas? Bisa aja sebenarnya. Ya, kalian meng-add-nya dengan sheet yang banyak di sini datanya, terus digabung-gabungkan dengan fungsi if dan segala macam, atau dengan fungsi pivot tabel yang ada di sini, ada di bagian mana, di analisis ya kalau nggak salah dia punya juga pivot tabel. Nah, jadi dengan pivot tabel itu kita bisa buat juga di sini, bawaan di sini. Kalau nggak salah saya di sini ada pivot tabel. Lalu saya buat new baru dulu. Di sini ada view. Kalau nggak salah saya ada di sini view pivot tabel. Data. Silahkan dicari ya, kalau nggak salah saya ada juga di sini ya, jadi bawaannya pivot tabelnya udah ada. Nah, bisa juga silakan, nggak apa-apa, tapi mungkin kalau saya simpulkan sebenarnya dengan menggunakan Power Pivot yang ada di sini, kita akan lebih mudah melakukan analisis. Nah, seperti itu. Oke, silakan dicoba ya, penggunaan DAX untuk analisis data. Oke, terima kasih, silakan, selamat mencoba.